mempresentasikan sebuah video tentang kedudukan ilmu administrasi negara. Contoh kedudukan ilmu administrasi negara yang dapat kami presentasikan pada hari ini adalah pemilihan umum presiden. Kenapa pemilihan umum presiden? Karena di dalam kedudukan ilmu administrasi negara terdapat dikotomi politik dan administrasi negara. Di dalam buku Goodnow membagi kekuasaan pemerintahan menjadi dua fungsi yang berbeda. Dua fungsi tersebut ialah politik dan administrasi. Pemisahan kekuasaan pemerintah dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan dasar pembedaan dalam politik dan administrasi. Badan legislatif dengan ditambah kemampuan penafsiran dari badan yudikatif mengemukakan keinginan-keinginan negara dan kebijakan formal, sedangkan badan eksekutif mengadministrasikan kebijakan-kebijakan tersebut secara adil dan tidak memihak dan tidak bersifat politis. Dinamika dan perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik memberikan perhatian khusus terhadap kajian pelayanan publik, terutama yang menjadi tanggung jawab pemerintahan dan lembaga negara. Pada tahun 1990-an muncul konsep paradigma Neo Public Service, yaitu disebut dengan NPS, di mana masyarakat diposisikan sebagai pemilik pemerintahan, owner of government. Masyarakat sebagai warga negara bukan sekedar pelanggan dalam istilah paradigma Neo Public Management atau NPM yang muncul di tahun 1980-an. Jauh sebelumnya ada paradigma All Public Administration OPA sejak tahun 1850-an, di mana pelayanan publik berjalan sangat birokratis, hierarkis, tertutup dan partisipasi masyarakat sangat terbatas. Di luar perkembangan paradigma tersebut, pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu oleh lembaga penyelenggara pemilu justru sudah mengadopsi konsep NPS sejak awal pemilu dilaksanakan di negeri ini. Pemilu tahun 1955. Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah bagian penting untuk melegitimasi hasil pemilu. Penyelenggara pemilu memandang rakyat tidak hanya sebagai pemilik pemerintahan, tetapi sebagai pemegang kedaulatan. Pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu merupakan pelayanan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan sistem demokrasi di negeri ini. Setidaknya, ada dua pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pemilu. Pertama, pelayanan kepada masyarakat secara umum yang terbagi dua, yaitu menjamin hak memilih dan dipilih atau konstitusional. Penyelenggara pemilu wajib melayani setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dan dipilihnya sebagai anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden atau wakil presiden dalam pemilu. Kedua, pelayanan kepada partai politik. Pelayanan ini diberikan sejak awal tahapan pelaksanaan pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik, verifikasi partai, masa kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi suara dari masing-masing partai yang diisahkan ke KPS menjadi kursi di DPRD, DPRD RI, DPR RI, dan terpilihnya presiden atau wakil presiden. Penelitian ini akan difokus membahas pelayanan hak pilih rakyat dalam pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu.